Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami baru selesai sidang di Magistrate Court Melbourne, Australia. Di belakang saya dalam satu area adalah pengadilan yang lain, Federal Court. Di sini persoalan-persoalan keluarga disidangkan. Di tanah air kita melihat bagaimana prinsip negara hukum sedang dicawe-cawe. Suara untuk memakzulkan Presiden Jokowi sudah mulai keras terdengar. Apa yang sudah saya sampaikan sejak 1 tahun belakangan ini. Ada 3 minimal perkara yang bisa menjadi pintu masuk pemecatan Presiden Jokowi. Pertama adalah kasus dugaan tindak pidana korupsi yang telah lama dilaporkan oleh Ubadillah Badrun ke KPK sehubungan dengan modal usaha yang diberikan kepada anak-anak presiden, baik Gibran maupun Kaisang. Sejatinya itu bisa diduga sebagai suap, sebagai gratifikasi, sebagai penyalahgunaan jabatan. Yang kedua adalah kasus skandal Mahkamah Keluarga di mana putusan 90 Paman Usman untuk Gibran lahir. Jika terbukti memang ada cawe-cawe di Presiden Jokowi, misalnya melalui Pratikno sebagaimana diindikasikan oleh investigasi Tempo ataupun disampaikan oleh Hasto Kristianto, maka itu pun bisa menjadi pintu masuk apakah pengkhianatan terhadap negara atau misalnya kejahatan tingkat tinggi lainnya. Yang ketiga adalah menghalang-halangi proses penegakan hukum korupsi, melanggar pasal 12 Undang-Undang Tipikor, obstruction of justice. Apa? Dalam hal yang sekarang sedang ramai, dugaan adanya intervensi terhadap penghentian kasus Setia Novanto yang disampaikan oleh mantan pimpinan KPK, Ketua Agus Raharjo. Jika terbukti, itu adalah tindak pidana korupsi obstruction of justice. Karena itu, sekarang kata kuncinya ada di DPR yang seharusnya bisa melakukan langkah-langkah awal proses pemakzulan, apakah melalui hak bertanya, interpelasi, ataukah melalui hak angket penyelidikan dan seterusnya. Tentu konfigurasi politik akan menentukan, tetapi salah satu yang bisa dilakukan adalah bukan hanya memanggil Pak Agus, bukan hanya memanggil Pak Jokowi, tetapi juga memanggil misalnya Pak Pratikno. Karena pertemuan dengan Pak Agus yang kabarnya dikatakan Pak Pratikno lupa, tentu harus dibuka agar beliau bisa melawan lupa. Saya Denny Indrayana dari Melbourne, Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.